Ya apa? Taman Budaya sebagai pelaksana teknis ya kok. Ya. Program-programnya kan ada gitu di sini. Apakah sama persoalannya dengan Dinas Kebudayaan? Nah, tidak menginformasikan begitu banyak gitu. Ya, jadi Taman Budaya itu memang sekarang sepertinya tertutup. Kalau dulu kan di baliho itu dipajang tuh. Iya, iya. Kegiatannya Kalau setahun. kini? Begini enggak tahu. Cik, 2, 3. Dah, mulai no! Sana basuh balik jo yang tabuzar yang takia budak seringnya di Portugal. Sana Ariko yang berada di ruangan PD 3 Fakultas Pendidikan Bahasa Seni. Bahasa dan Seni. Universitas Negeri Padang. Bukan menumpang di sana di ruang ko, tapi apa kau yang punya? Udah Indra Yuda SPD MPD PhD. Beliau seniman Sumatera Barat dan sekaligus juga sebagai akademisi. Beliau PD3 sekali. Nah, berapa tahun Dain jadi PD3 Dain? Alhamdulillah baru setahun. Baru setahun. Luar biasa karir Pak kok cukup bagus kalau mau mencari. Nah, Dain PSD itu gelar S3 sama dengan doktor berarti Dain? Iya. Itu Dain dapat di mana Dain? Di USM Malaysia. Malaysia. Tamat tahun berapa Dain sini? 2000 sabaleh. 2000 sabalik, wih lama beliau jadi dokter sana, jadi wajar jelas karir beliau cukup bagus. Nah Dain, Dain sebagai akademisi berkarya masih aktif. Baca Dain mengatur strategi. Wah gali dulu sekete tentang beliau sana. Sebelum kita masuk ke topik tantangan masyarakat seni Sumatera Barat hari ko. Ah, bah Dain. Ya. Matur waktu wah. Ya jadi kebetulan Dain pernah kuliah di manajemen di Bung Hatta. Tapi tidak sampai tamat. Oh, tidak sampai tamat dong? Tidak, adik dating dek Ucok. Aku baru tahu kok mah. Ucok Jadi dengan sempat sama Sidurin. Oh, jadi sempat kuliah di Bung Hatta. Tidak tamat dong? Manajemen tidak tamat dong. Dia menari-nari dong. Oh, dia menari kok. Kemudian ilmu manajemen itulah digunakan untuk mengatur waktu. Oh, baik. Nah, itu. Sana perlu diketahui, Dendra Yuda dulu sangat aktif di grup Indojati, grup besar dulu di Sumatera Barat. Kemudian beliau juga koreografer di Sumatera Barat di sana. Dain, ketika kuliah berhenti, kemudian Dain yang buang kamar. Bu sampai ini mengecek di padang kuliah di Siko tidak selesai. Ulanglah tes balik. Tes balik di KIP D3. D3. Lulus. Sendal Tasik. Oh. Jadi Dain lulusan Sendal Tasik juga. Tasik. D3 di KIP Padang. Ya. Menyambung ke KIP Jogja sama Jojon. Oh iya. Sama Mater. Sama Mater. S1-nya di Jogja. S2 sama lo Jojon sama Mater lo. Sama Mater 2MP. S3 beda Jojon. Jojon S3 le kan. S3 les. Besok Jojon S3 mah. Amin. Insyaallah. Ambo S3 ambil 2MP, dosennya langsung Pak Indra Yuda sana. Nah, Dain. Certos deh karir Dain di dunia tari. Sia guru-guru Dain dulu. Ya, guru-guru yang pernah berguru, yang pertama mana Maja Bu Sofiani. Oh, Bu Sofiani pernah Maja. Ya, saya itu berguru dengan Indojati. Indojati. Di situ ada Firman, saya itu ada Firman ini adalah Trah Buyet. Iya. Pernah lo berguru di Buyet. Oh, sempat Dain berguru di Buyet. Buyet. Di Daruang juga berguru di Buyet. Iya. Jadi Buyet Bu Sofiani dan Buyet dulu kan Maja di kelompok Indaruang. Oh, baik. Di Yayasan Padang Maja Tari Terlantak dan segala macam. Tahun-tahun 78. Iya. Bu Iyat dulu, baru Bu Supiani, Bu Iyat kan dia. Gitu. Itu baru masuk Indojati. Raja Firman, Amna. Terus Firman Pai, dailah jadi pelatih lah. Iya. Terus balik tadi. Jadi berkesenian dengan sesama seniman. Ya udah Eri Mevri. Iya. Dia itu Jojon sendiri. Iya. Buat dia beliau sana. Jadi John pernah bawa lo ke mahkamah. Iya. Gitu. Begini John lah gadang lo. Kalah sama lo jadi ini. Jadi sebuah informasi untuk sana, Ambo pernah jadi penarinya udah Indra Yuda, beliau koreografer, karya-karya beliau pernah Ambo pun jadi penarinya di sana. Di Gedung Kesenian Jakarta kita minta. Kalau nggak dojon, nggak sukses lo Dain. Nggak lo dong. Seperti itu. Nah, kan kesibukan Dain kompleks, apalagi kini Dain jadi pembantu dekan di Siko. Kemudian Dain berkarya Yujuo. Bahas sih cara Dain memanage tadi itu, Dain memanfaatkan ilmu manajemen, tapi tetap pasti ada benturan-benturan Dain. Ya. Menyeimbangkan antara
seniman Yodain sebagai seorang akademisi pasti ada benturan di situ. Jadi harus fokus. Misalnya pada bulan Niko, dan buat schedule. Oh gitu. Pada bulan Niko fokusnya berkarya. Jadi berkarya itu mulu-mulu konsepnya dulu. Mungkin 1 bulan Januari sampai bulan Maret konsep. Matang konsep. Matang konsep. Setelah itu baru, sambil matang konsep kok di penelitian. Urusan kampus dulu ke penelitian, menulis buku misalnya kan artikel. Bikolah bulan-bulan ke-7 baru Dain masuk studio. Iya. Masuk studio dan tulisan penelitian kalau selesai loh. Baru maka dia mentas aja pada bulan November Desember. Tapi prosesnya lah dari awal. Karena konsep dimatangkan itu kan bagian dari proses Dain. Iya. Jadi cuma gitu mungkin Dain tidak perlu mana mendidik teknik lah. Iya. Kalau Dain didik teknik tuh kapok Dain. Betul. Ya itu sudah awal kan. Jadi maka Dain pilih orang-orang yang bisa model John, model si Al, model yang itu tuh yang mengecek saya, dia udah tahu kan gitu. Karena posisinya sebagai koreografer bukan pelatih gitu. Bukan pelatih teknik. Bukan pelatih teknik. Gitu. Dan Niko mungkin lah paham. Jadi begitulah aturan-aturan cara mampu manage waktunya begitu. Iya. Nah, dan ada sebuah hal yang coba ketengahkan kini, bahwa bagaimana tantangan masyarakat seni Sumatera Barat hari ini. Itu mungkin topik gadang yang wak bahas kini Dain. Sebelum wak melangkah ke pertanyaan berikut, Dain bisa Dain jabarkan seketik tentang yang topik gadang tadi. Tantangan masyarakat seni Sumatera Barat hari ini. Serupa apa sih tantangannya menurut Dain? Ya, yang pertama tantangannya itu adalah bahwa kerjasama antara sektor seniman itu dibandingkan masa-masa di Sama Budaya lu ngusak esten ya. Pak Yuarman sampai terakhir yang nggak rami itu Mustafa Ibrahim ya. Kedua itu di kerjasama antara misalnya pernah kelompok tari, kelompok teater, kelompok musik, kelompok itu dulu ini merupakan kolaborasi, ini merupakan satu kesatuan sinerginya. Satu. Yang kedua tantangan itu menjadi tantangan kini. Itulah mulai kurang. Itu berkurang, kemudian menjadi tantangan. Menjadi tantangan kini. Ya, untuk kembali bagaimana bersinergi. Yang kedua masalah COVID. Masalah COVID itu bagi seniman-seniman yang terfokus kepada performance di gedung, ya, di gedung dan PY seniman yang bentuk entertain itu agak menjadi beban baginya, menjadi pengurangan dari kreativitas dan pengurangan dari produktivitas dan pengurangan dari pemasukan. Nah ini tantangan menghadapi kehidupan baru. Iya. Ya kan? Cara menyikapi itu. Banyak menyikapi itu. Ya. Nah salah satu Johnny Andra lah menyikapi itu dalam bentuk virtual. Nah, gitu. Jadi sebetulnya orang seni pertunjukan bisa dari seni pertunjukan menjadi seni visual. Contoh tari, direkam tari itu di Pajuwa Balian tari itu. Di Instagram, di channel YouTube, di Facebook ya kan. Kapan perlu tari, pembacaan puisi, monolog, teater semacam musik ya kan dimasukkan nanti dikunci. Kalau adalah bayinya sekian dolar, sekian rupiah baru bisa go. Tapi itu bukannya menjadi masalah baru dengan sebagian seniman Dain, karena mereka menganggap memandang seni terlalu instan, memandang seni terlalu murah dengan hanya merekam di rumah kemudian tayang. Dan mahal tuh rekaman di John itu butuh alat itu. Merekam dengan kualitas tinggi itu tuh butuh teknologi, mahal juga. Nah, apa pendapat Dain ketika ada beberapa seniman yang menentang penampilan seni pertunjukan secara visual yang terkadang dianggap adalah proses instan dalam bersenian. Karena itu dianggap tidak melalui proses panjang bisa. Ya seperti itu Bang. Itu kan yang belum paham dengan seni visual. Nah kalau seni visual orang yang sinematografi, orang desain komunikasi itu orang desain grafis segala macam itu kan paham dengan masalah seni visual. Dan orang yang seni visual, ya jadi kalau memang dianggap enteng ya enteng dengan HP aja direkam dan menarik, enggak, tentu harus angelnya lighting nyoba, ya kan, dan itu cara fokusnya ditampek yang di shooting ditampek yang
Artinya sebetulnya tetap digarap dengan profesional, dengan kualitas yang bagus gitu. Dan butuh biaya besar juga itu. Dan butuh biaya besar sebenarnya. Tapi kalau kita jual dengan biaya besar juga kan bisa pulang modal. Iya. Dan Iko menjadi tantangan. Nah itulah tantangan. Kini jadi bisa koreografer, musikus, ya komposer harus belajar teknologi digital, harus belajar seni visual. Jadi bukan asal direkam ditampilkan enggak. Karena COVID ko awak nggak tahu. Nggak tentu kapan selesai. Entah selamanya awak akan hidup Modeliko awak pun nggak tahu ini ya. Atau satu lagi, tetap kita mengadakan performance atau seperti realitas, tetapi dengan misalnya ada beberapa grup di tuh pakai facial itu. Nah jadi itu merupakan sebuah kostum. Jadi facial juga dirancang kan transparan, bisa untuk kostum. Musik juga pakai facial juga bisa. Berdialog, main teater juga pakai facial. Penontonnya besok kita suruh juga pakai facial. Jadi intinya awak membuat sebuah seni pertunjukan, tapi menyesuaikan dengan kondisi kini. Dan tentunya itu menjadi sebuah alternatif baru berarti. Baru. Nah, itu cukup menarik. Itu yang satu ya. Yang kedua kan yang pertama lah. Yang pertama, mestinya kita saling bekerja sama. Jadi tidak ada mengatakan orang musik lebih hebat pada orang tari. Orang teater lebih sukses daripada orang musik. Orang tradisi lisan, orang sastra lebih hebat pada Wanda. Jadi awak harus bekerja sama. Karena dalam sebuah kesenian itu, misalnya seni pertunjukan, awak pasti butuh musik. Awak butuh sastra. Kalau John menggarap tarian dan teater, ada dialog, ada sastra, itu kan butuh pengayaan dari sastra. Nah, bantuan dari orang sastra. Nah, itu yang kira-kira sudah berkurang kini. Artinya harus sudah saatnya tantangan itu menggunakan lintas sektor, lintas cabang. Iya. Karena kondisi kok artinya berarti berapa tahun belakang kok Dain mengamati bahwa itu jalan sendiri lebih kurang. Jalan sorang-sorang, orang tadi jalan sorang, musik jalan. Misalnya Derry jalan sorang, Dain jalan sorang, John jalan sorang, misal gitu. Anggap saja Derry misalnya teater, John musik, Dain tari. Rizal Tanjung jalan lo sorang itu. Nah, misalnya begitu. Jadi ada contoh-contoh misalnya bidang-bidang itu. Yang awak orang tari selalu berbaur. Akhirnya awak menjadi kerdil. Kenapa itu bisa terjadi Dain? Sementara dulu itu lah cukup bagus, terbina, kemudian tiba-tiba terjadi bukannya makin lama menurun kok sistem awak seperti itu, cara awak seperti itu gitu. Itu analisa Dain apa yang membuatkan hal itu terjadi? Nah, secara akademik akademik dianalisa itu karena awak terlalu ego dengan kantong-kantong awak itu. Sebetulnya kantong-kantong itu kan membuat munculnya individu-individu. Tetapi ada sebuah ruang publik di mana seniman itu tampaknya menyatu, bersaling bertukar pikiran, bertambah budaya dulu. Nah, kondisi itu yang tak ada. Jadi misalnya Takajon dengan Dain, dulu di Jombang, di ladang tari, misalnya kan, terfokus itu. Dan ada orang teater datang, ada orang datang si Emeradi Catra, misalnya ada Ibrahim Ilyas. Nah kalau tidak datang malihnya datang ke situ. Nah jadi kalau dulu kan orang tuh kan di taman budaya. Taman budaya itulah terpusat untuk datang si A, C, B, C, C, ngopi, ngeteh atau makan mie atau apa. Itu saling balik ke kantong-kantong seorang balik. Artinya ada pusat dan kini ada pusat yang tidak terbangun. Itu tidak terbangun. Taman budaya, apakah salahkan kini taman budaya sedang budaya atau apa ini? Rancang. Sementara kan kondisi itu banyak aspek sebenarnya yang terjadi. Suasana taman budaya tidak kondusif baik dari segi tataan lingkungannya. Di mana kedua adalah Pak Kardi, Wo Kardi datang lo orang bidang lain, misalnya orang politik, ada orang itu. Campur dua jadinya agak merasa kan. Kenyamanan dalam satu. Kalau dulu kan enggak, seniman budayawan, sastrawan misalnya. Di sana latihan, di sekolah latihan itu kan. Terbangunlah kondisinya. Terbangun kondisi itu. Kini misalnya Takajon, telepon John datang ke tempat Dain tempat Rizal, tempat Siala gitu kan. Nah, kan begitu itu. Kalau dulu kan ngumpul situ, kok balik ke kantong-kantong. Itu mungkin salah kantongnya bangun gitu. Itu kan mulai salah satu faktor. Artinya awak berbicara tentang lokasi kumpul yang akan menentukan keakraban dari masing-masing. Tapi ada pengaruh enggak Dain dari instansi tersebut?
kelembagaan yang menaungi seniman-seniman tersebut. Contoh Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat, contoh PTD Taman Budaya Sumatera Barat. Apakah mereka tidak merangkul seniman menurut atau Pak? Ada kalanya mereka suatu ketika itu tidak merangkul, ya, dalam artinya tidak merangkul secara menyeluruh, tetapi ada berapa orang-orang ya, yang berkepentingan mungkin itu yang mereka rangkul. Nah, dan mereka lupa juga mungkin orang-orang yang berkepentingan aksesnya kepada kemerataan seniman atau keseluruhan seniman kurang. Misalnya mungkin Dain tidak kenal dengan banyak seniman, Dain dirangkul, memberikan masukan, memberikan nasihat, memberikan saran. Nah, akhirnya saran dan masukan itu akhirnya kan hanya kadang-kadang menurut kepala Dain saja. Nah, itu kadang-kadang. Jadi tidak disampaikan ke yang lain. Ya, jadi ya, harusnya merangkulnya, misalnya per cabang lah. Siapa tokoh yang di cabang itu yang merakyat, ya kan, dirangga kayaknya orang diambil, saya tokoh itu. Nah, nanti melalui agen-agen tokoh-tokoh itu lo bikonya sampai ke bawah. Itu lo nampak, ya kan. Aduh, tapi alun gitulah nampak. Yang kedua, persoalan dulu seniman yang penting mentas aja John mentas. Paling tidak gedung gratis, semua gratis. Yang paling John beliin rokok, beliin apa untuk apa saja. Nah, kini kan fasilitas seperti itu kan sudah berkurang. Kalau gedung tak ada, atau mungkin tak ada sama sekali. Tak ada kini dah. Mungkin tak ada kan. Nah, jadi kan seniman kok nak kayu sadonya ada. Ada seniman yang betul-betul mencari art to art. Sementara sponsornya tidak ada. Nah, itulah dibantu oleh Taman Budaya, dibantu oleh dinas, nanti yang lain kan. Nah, tapi bukan saja kan karena ini kini kan lagi proses pembangunan gitu kan. Itu dasar mereka juga untuk mengatakan bahwa kok kedepannya untuk perbaikan seniman, kehidupan bersenian di Sumatera Barat ya. Tapi dalam kondisi kini kan tenang rasanya. Iya, tapi kapan selesai? Nah, kan ini pembangunan pemerintah atau lagi dengan kondisi sekarang antara sisi ekonomi apa nggak tahu kan? Ya, tak apa yang terjadi. Sedang dain saya selon dulu nggak dapat tunjangan THR, nggak dapat gaji 3 balik kan? Jadi artinya selon dua ya. Sama saya SP dapat. Nah, berarti kan kondisi negara apa gitu loh. Ya. Nah, jadi cuma bikin gitu aja. Jadi bagaimana memberdayakan seniman, ya kan, perhatian terhadap seniman, menyatukan pikiran-pikiran seniman, ya kan. Memang itu bukan mudah, bukan seperti balik tangan. Tapi lepas dari instansi dulu, Dain, sesama seniman tadi pun sebetulnya punya masalah, punya masalah yang membuat mereka tidak saling terjadi keterkaitan lagi. Komunikasi dibangun pun sudah harusnya mungkin diperkuat dulu, awak, Dain. Ya, betul. Baru artinya baru bisa berbuat untuk menuntut hal yang lebih baik ke depan ke instansi-instansi terkait. Betul Sri? Iya, betul. Jadi kalau dapet ya bapak orang Minang ya. Namanya nanggadang mengayo Minang ketek. Nang ketek menghormati nanggadang. Kamu saya gitu. Jadi kalau dapet awak yang itulah. Jadi artinya kalau sianalah kadang-kadang tuh, misalnya ada link, ya kan? Link yang pokok, ini paci. Link yang tidak pokok, nyangkilah adik-adiknya kok, kayak baru-baru kok. Itu misal gitu. Saya punya link kok. Dulu dia pernah berkarya, kan dia atau nomor 2 John, atau John mentas loh, dia mentas loh. Dain 2 karya, 2 karya dan cie, Pizza cie, Cianto cie, Sial cie. Nah, maksudnya model-model itu, dan itu kalau doling lo dikenalkan lo John. Kalau yang pokok kadang-kadang itu Dain. Kalau kini yang kekeh dia John dulu. Kalau kadang lo John kok lebih lah John orang ya. Itu misalnya gitu. Kini itu terbangun enggak seperti itu Dain mengamati? Agak kurang terbangun. Artinya ada ketakutan orang lain berkembang, gitu. Jika saya ketakutan nggak kesal mah. Tapi tidak maksudnya gitu salah. Tidak tahu artinya mungkin harus bayu-yo. Jadi hasilnya kok yo tentu tahu lo lah yang baru muncul jatahnya showcase. Yang awak kadang main performance. Nah gitu. Nah main performance tuh dewa tuh. Nah, biko kalau main performance kok misalnya Dain misalnya kan dulu jo Sanggar Bu Sopeni ya kan.
tak tamakan di kami ni kami bucun kamu bertumbuh kami yang bucun bisa tak bisa cara di sinan. Iya, iya. Data kami bengke ke bucun. Nah, gitu misalnya kan, kalau baru tumbuh lagi kok, misalnya kan anu salam, saya dari bisa orang juri. So juri kok ya honornya mungkin itu atau dari sibuk tuh dia nengin telepon anu bisa nak jadi juri mau pilih gitu. Nah, padahal dia tahu kan, wagian itu. Nah, awak tetap saya nak punya link mah, awak tetap saya ada kayak bilang nih. Iya. Awak awak suhunya mah. Ya kalau nak dia raguinya awak sudah tuh balik kenyo nak lain. Ya, cuma kan kini awak bina nyolai kalau memang adik-adik kau rasanya junior awak kondak itu, ya itu awak ya pandai awak lah. Berarti ada catatan yang awak cari lain. Berarti pentingnya pembinaan dari yang tua karena muda-muda dan bagaimana pembinaan dan itu Dain merasa kurang kini itu terjadi agak kurang terjadi. Mungkin silaturahim atau anak tahu lah. Silaturahim banyak faktor. Banyak faktor. Kehidupan juga. Iya betul. Nah, sana kebetulan Uda Indra Yuda beliau seorang koreografer juga. Kita akan gali sakete tentang masalah koreografi koreografer di Sumatera Barat. Dan awak mancalia akhir-akhir kok agak kurang. Artinya tidak tumbuh kembangnya koreografer di Sumatera Barat seakan mati suri gitu. Entah mati ya gini kalau namanya. Tidak lagi bermunculan koreografer muda gitu. Tapi yang kalau sangat-sangat tari entertain luar biasa perkembangan lain. Nah, tadi koreografer yang kuat, yang basic untuk bisa menjadi kelas seni pertunjukan itu kan jangan muncul. Apa kok terjadi soalnya Dain? Ya kalau koreografer yang akan koreografer ada, ya tapi hasilnya genre-nya tidak mengkhususkan art to art. Art to art. Ya jadi khususnya ya untuk yang kini kini hasilnya dapat peti kan bisa gitu. Ya bisa dijual lah. Bisa jual lah. Yang wak inginkan kan koreografer yang serius kan juga gitu. Iya. Betul-betulnya dipandang kreativitasnya itu dari segi kualitas karya. Sebetulnya itu juga tergantung kepada kenapa awak dulu muncul. Ya misalnya Dain pementasan dan ajak John, ajak si Al, ajak si Anto, ajak itu Derry muncul. Ya kan misalnya ini mentas besok Dain mentas untuk kayak itu. Nah kini sampai menampung wadahnya mentas itu tidak ada. Salah satu fasilitasi itu taman budaya dengan gratisnya bisa kini kamu di mentas. Koreografi lingkungan mereka kadang-kadang banyak yang alumni perguruan tinggi kadang-kadang lebih kepada teknik koreografinya lebih kepada panggung gitu kan. Garapan panggung. Nah, panggung itu ada satu. Yang kedua yang memberi sokongan misalnya festival-festival yang akan menampung karya-karya mereka enggak ada. Kurang banyak gitu. Nah, jadi itu persoalan dulu kan mentas sama budaya. Yang paling ini yang gedung ya tempat Eri Mevri, ya gedung yang sepatnya milik pribadi gitu kan. Nah, mentas di WNP atau di isi Padang Panjang itu prosedurnya berbeda. Tapi di WNP kami akan siapa yang kalau ada seniman-seniman adik-adik John mau bisa kerjasama dengan kami. Ya. Dan jadi itu kan sebetulnya secara belum standar itu pun belum memadai soalnya. Itu. Baik dari segi stage-nya, daya tampung penonton, belum lagi lighting. Jadi itu tantangan untuk John, tantangan untuk awak ciptakan festival banyak-banyak. Bagaimana? Kapan dulu lomba? Iya. Oke, seperti jadi muncul mereka kan. Jadi memacu mereka kalau misalnya pegelaran macam John pegelaran tunggal. Ya kan tuh John pengacara pegelaran tunggal kan setelah John lah mulai muncul. Iya. Mereka tuh tidak langsung pegelaran tunggal. Iya. Proses dulu. Nah, untuk mereka yang baru tumbuh, ada kan festival, ada kan lomba. Dengan ada festival, ada lomba kan, ada reward, dan mereka terpacu. Iya. Begitu. Paling mereka mengajukan kini FS2N, FS2N. Akhirnya mereka tak muncul, yang muncul sekolahnya. Yang muncul sekolahnya dan yang cukup BPT saja. Nah mungkin Niko sana sudah mau kami bincang-bincang dari comeback festival tadi kontemporer Sumatera Barat luar biasa kok Dain. Oke Dain, selanjutnya Dain mungkin pertanyaan yang Dain. Ya tadi Dain bilang banyak faktor. Bagaimana peranan Dinas Kebudayaan kemudian peranan UPTD Taman Budaya secara pasti terhadap seniman? Karena di Calia mereka punya program. Ya. Program itu apakah memang
pure untuk seniman atau separuh hati atau apa nih Dain? Mungkin kita tahu dinas kebudayaan itu bukan ngurus seni aja ya. Banyak. Ya, tapi itu pun mungkin nggak tahu, mungkin staf Bu Ranti juga mungkin tak kan ada kabit itu. Kalau bidang tentang seni budaya si A, bidang sejarah si Anu, bidang itu. Nah, kini harusnya bidang yang awak aja ya, seniman ya. Yang bidang seni budaya itu misalnya siapa gini? Siapa gitu. Ya, kalau nggak dulu kan Bu Yanti kan. Nah, Il ini mungkin paling tidak mereka mempublikasikan juga lah program mereka. Jadi program mereka, ya tentu nggak mungkin tentu ada prioritas. Tahun kini nggak mungkin tari, musik, teater, mungkin tahun kini mungkin tradisi lisan, sastra, ya kan, lukis. Ya. Tapi tahun besok tuh tapi itu transparansi, artinya itu tuh perlu diundangkan lah, diumumkan kepada seniman. Berarti itulah kegiatan sedang berlangsung kini, besok ikololai. Ya kan? Bukannya itulah dilakukan mereka Dain? Pengumuman seperti itu. Tapi mungkin tidak diumumkan, diumumkan secara menyeluruh gitu. Seniman yang tahu. Paling sudah ada program, udah baru tayang gitu kan, pengumuman seminggu. Jadi itu mungkin. Jadi kalau PEPL kan pada mungkin setiap tahun anggaran baru, ya misalnya Juni itu mereka melakukan program mereka. Kapan perlu program mereka tuh buat dengan baliho. Dinas kebudayaan, program dinas kebudayaan dalam setahun gitu ya. Dan itu atau di website. Ya. Nah, itu Taman Budaya sendiri Pak ada yang mandang? Ya apa? Taman Budaya sebagai pelaksana teknis ya kok. Ya. Program-programnya kan ada gitu di sini. Apakah sama persoalannya dengan dinas kebudayaan? Tidak menginformasikan begitu banyak gitu. Ya, jadi Taman Budaya itu memang sekarang sepertinya tertutup. Kalau dulu kan di baliho itu dipajang tuh. Iya. Kegiatannya setahun. Begini enggak tahu. Atau Dain yang kejarang Taman Budaya enggak tahu juga. Paling tidak. Apa persoalan itu terjadi menurut Dain? Mereka di dalam yang tidak mencoba lebur dengan seniman atau mencoba menjaga jarak dengan seniman atau memilih-milih seniman yang bisa nyupai bayo jinyo gitu. Mungkin persoalan yang nampak itu mungkin karena mungkin mereka wadah tentang mereka melemparkan produk mereka itu sedang tidak ada juga, jadi mungkin karyawan atau staf-staf itu tidak bersemangat untuk bekerja. Apalagi ya mungkin program mereka banyak dipangkas oleh DPR, oleh COVID segala macam. Tapi sebelum COVID pun kan seperti itu juga kasusnya. Nah, itu jadi penting. Sebelum COVID. Jadi jangan COVID jadi kambing hitam. Sebelum COVID pun seperti itu juga. Gitu. Kondisinya tertutup berarti ini agak tertutup. Mungkin lah di jalan lain adanya tidak semangatnya mereka. Ya kalau dulu mereka satu lagi mungkin juga gini ya, karena ada gedung itu kan karyawan itu kan di samping gaji kan ada juga yang honorer di situ. Iya. Nah, jadi mereka dengan banyak kegiatan-kegiatan itu kan mereka juga dapat insentif. Nah, sekarang mungkin karena kegiatan tidak ada, ya kan gimana orang mau menyewa gedung, gimana orang mau mentas? Tentu karyawan itu dan stafnya itu tidak bersemangat mengerjakan. Berarti itu suatu persoalan yang kompleks mana ada masalah gedung pertunjukan kok. Berarti memang salah satu tugas dari pemerintah Sumatera Barat bangun soal gedung itu capek selesai. Oke. Menarik. Nah, ya tempat apalah etalase di sana. Nah, tempat ibarat di mana tempat berpijak menapak kalau enggak barang ado nang kadigalian tapi pelatakan ada etalase nak dono. Nah, itu jadi masalah ini ya. Dan jadi onani itu menghayal seorang aja. Jadi sebetulnya awak acok melupakan dulu sana bahwa itu hal yang sangat penting dalam seni pertunjukan ini ya. Kalaupun tadi Dain mengice ada wadah melalui media digital, membuat video tari, tapi tetap yang panggung konvensional itu sangat dibutuhkan oleh yang realistis. Iya, realistis, betul ya. Kira-kira terakhir ada yang kalian sampaikan ke sana kita? Ya, yang penting kata kuncinya tadi bahwa yang pertama persoalan tadi lintas sektor seniman itu penting. Ya. Jadi perlu seniman Sumatera Barat kok bayoyo, memang bayoyo itu di hati-hati. Nah, jadi dan bayoyo tetapi artinya hati menduo. Iya. Nah, jadi maksud dengi kok aja dalam bayoyo itu artinya
yang wilayah Karajo untuk senior, ya dia beda senior. Kalau lebih di senior, gimana kamu tuh catat. Iya. Jadi memang saling mau betul-betul mendukung, ikhlas mendukung. Ikhlas mendukung, tidak ada mau kusek papo. Tidak ada mau kusek papo. Artinya nangka dewa kok tetap jadi dewanya. Orang kan tahu jo si Joni Andra, si B, si C tetap orang tahu. Betul. Tak mungkin lo orang kan itu masa orang pasti mendengar soal Mugianto, mendengar Sardono, ya kan pasti. Dan Sardono kan tidak bagarana hebat awak, dan Sardono tetap Sardono. Nah, ya. Gitu. Jadi itu maksudnya. Jadi ada pembinaan. Bagaimanapun awak mati deh, Pak. Ya kan? Ya gitu. Generasi harus demikian. Muncul. Jangan sampai ketika lanan tua kolah mati weko putui mangango Sumatera Barat. Nah, jadi orang sastra ya kan. Jadi dia memandang rendah lo orang tari. Ya. Orang teater memandang rendah orang tari. Orang tari sebaliknya, lacok luar negeri itu banyak. Dia menganggap sepele lo orang sastra. Nggak boleh model itu. Artinya setiap orang punya mendukung dan setiap orang kan punya kelebihan dan kekurangan dan itu harusnya saling melengkapi. Itu. Kapan perlu Saripudin Arifin baca puisi dia menari. Lain mah beliau ke Jambo tapi ada jadi visual kan. Di Tanjung main teater kan, ada teknik geraknya. John Sinan masuk. Dan itu sebetulnya John berkarya, ini penata artistiknya. Dan sebetulnya itu kan banyak dilakukan oleh seniman-seniman di luar Sumatera Barat. Banyak. Dan harusnya kita kalau memang itu menjadi hal yang baik, kenapa tidak tiru dan ya, saya itu nangkat persoalan kata kunci cek lain. Jangan COVID menjadi kambing hitam untuk awak berkarya. Untuk awak selalu berkarya dan mentas bisa saja cuma kayak gini kan gedung lah ya boleh UNP dipinjaman lah teater tertutupnya mantap. Nah gedung terbukanya dipinjaman loh jangan namuh. Yang ketiga bangun kreatif bangun kompetisi dan kadang ada kompetisi kok orang semangat tuh muncul dulu kompetisi yang sehat ya sehat. Kenapa dulu seniman teater muncul pada masa Western 80-an itu banyak sangat karena ada festival teater, festival baca cerpen, puisi, berlomba-lomba untuk ingin tampil, ingin mencari prestasi, ingin mengatakan dia yang paling hebat atau macam. Awak tari betul loh. Jangan buat festival penata tari muda, festival kontemporer. Dulu kan acuh kan tuh dain. Artinya festival-festival kok banyak dan bahkan Indonesia muncul satu itu. Baru mereka kan alami sih mundurnya tuh. Ya. Oke, itu saja Dain. Mungkin ada yang lain? Kira-kira semoga seniman tari, khusus seniman seni pertunjukan, baik teater dan musik, semoga diperhitungkan bagaimana supaya jati diri itu muncul di nasional. Jadi penting dulu lah muncul lah gitu. Tunggu sebentar, sebelum Ambo tutup, ada pertanyaan yang menggelitik dengan pernyataan Dain. Muncul di nasional, apakah Sumatera Barat kini agak turun performanya di tingkat nasional ini Dain? Agak menurun. Baik dari segi sastra, dari segi agak menurun. Apakah Dain mempercayai adanya sebuah sebuah proyek Jawanisasi dalam dunia seni di Indonesia? Artinya orang luar Jawa dicoba untuk ditenggelamkan, Bang Dain? Memang persoalannya karena Pulau Jawa itu kan Joto sih bisa ke Jakarta. Ya. Awak aja kapal lu, kok Joto sekian jam lu 30 jam. Ini 7 jam 4 jam sampai. Ya. Nah, jadi persoalan itu tuh yang juga membuat orang awak sih ada di Jakarta, tapi orang awak di Jakarta yang dimaksud yang dari Padang. Ya. Berarti akses betul. Link sebenarnya. Akses. Jadi mahkotanya telah dibutuhkan. Nah, kadang-kadang orang awak di Jakarta kok ini tidak ada namanya takut lo orang awak kok susah. Padahal di Jakarta tuh model salah sabi namanya orang tari orang jadi harusnya munculkan dulu rekomendasi lah orang-orang nan tumbuh di daerahnya. Tapi yang terjadi, kalau dari yang terjadi takut orang sana. Takut lu nyo tagiliang. Nah, itu sih baik pun tak boleh ya. Dain mengamati kondisi itu. Ya, Dain setelah saya itu Dain pernah membuat kementerian membuat juklak juknis LS2N itu. Nah, sini nampak terbaca-baca mereka begitu. Jadi artinya itu kalau dapet aduhnya di pusat. Orang Jawa enggak gitu, sama Jawa ada. Orang Jawa tuh aduhnya di pusat. Contoh kami asosiasi seni pertunjukan sensasi seni pertunjukan lah di perguruan tinggi.
muncul Eni namanya, Eni ku NY. Itu orang-orang Jogja tuh masuk ke Sabtu tuh ya jadi mendukung support nyok rekomendasi besarkannya. Dibesarkannya. Nah, awak mencari tokoh awak di Jakarta tuh mesti itu. Contoh gini kok di Dewan Kesenian Jakarta ada Tati. Kalau nggak salah dulu Tati ya. Kini ada si Cak Iyang, Aidil Usman, ya kan? Itu bagaimana ini memperhatikan lo kawan-kawannya, kakaknya, dianya yang di Padang. Di Sumbar. Nah, jadi awak ikut yang nan kurang, John. Kebanan yang kurang. Nah, kalau arti kelebihan orang Jawa yang nggak bisa pungkiri adalah mereka mensupport siapapun. Jadi mereka kok pohon beringin ku gadang yo dukung diko, abiko salah gadang nete nan daunnya tuh melindungi lo jadi betul itu kerja orang. Kalau mungkin sama ilalang tagak urisnya dain. Gitu. Berarti banyak sebetulnya hal yang bisa lakukan. Itu memang kenyataan yang disobek lo kan. Apalagi kalau wak lapas samu itu ya ini. Itu wak tidur orang Jawa lah. Ada sisi positif wak meniru dari sikap Jawa tadi. Mereka mendukung dusanak-dusanaknya yang di kampung untuk bisa muncul ke tingkat nasional. Nah, Sumatera Barat ya seperti dikecadain tadi ternyata penuh ketakutan, takut impi, takut saing. Jadi yang sifat-sifat yang enggak modernisasi itu dibuang aja. Ini udah zaman modern, enggak maju. Enggak maju model itu dong. Dan sebetulnya batu kecadain tadi narasi kiawak tuh nak kelari dari sana. Enggak, rasa kita pernah bertukar. Itu yang ringe sebetulnya. Orang Islam tapi ada masih sadak lah Minang mah. Kalau lah percaya bahwa saudara sakin tidak tertukar, tidak akan barek hati untuk menolong sesama. Tidak akan barek untuk menolong. Karena yakin adain. Yakin. Nah, Kijon nak kepindah kadain dan pindah lu ke Jawa. Betul. Lah ada lain-lain. Itu saja nih. Lah sana Hariko luar biasa lah Basuo Ambojo Uda Indrayuda. Beliau akademisi dan juga seorang seniman di Sumatera Barat dan lah malam melintang di dunia tari Indonesia. Uda Indrayuda, lama sudah di Pot Bungo. Wah, tunggu seniman berikutnya. Lah sana. Cik 2 3 lah habis sana lah no lebih